Nama saya Raimonda Natia Laksita Melati dengan NIM 2501967322. Saya dari Prodi DKV New Media Binus Kemanggisan atau Syadan. Akan bahas apa ya videonya kali ini? Check it out! Hai, siapa sangka TikTok itu bukan sekedar aplikasi yang datang biasa. Justru TikTok itu udah jadi uang kelas modern kalau kita tahu cara pakainya yang benar. Jadi kita bisa sama-sama makin smart, bukan makin lost. Maksudnya gimana ya? Kita bahas yuk. Teknologi semakin canggih, tapi jangan lupakan peran pendidikan loh ya. Karena bagaimanapun juga peran pendidikan itu tidak dapat digantikan dengan apapun dan kapanpun. Ya walaupun tidak terlalu terlihat jelas, pendidikan tetap saja memiliki peran terpenting dan terutama pada era digital saat ini. Siapa sangka, secara tidak langsung dan sadar pun, pola pikir setiap individu itu juga dapat dipengaruhi dengan pendidikan. Tak lebih, pendidikan itu tidak melulu tentang pendidikan formal. Bisa juga pendidikan non-formal yang dimulai dari sikap, kepribadian, hard skill, dan juga soft skill. Maka dari itu dapat dikatakanlah bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak hanya sebagai tolak ukur kepandaian seseorang dalam mencapai kesuksesan. Justru pendidikan sangat bisa menjadi tolak ukur bermedia sosial secara bijak dan dewasa. Menurut data dilansir dari Kompasiana.com, TikTok memang telah dinyatakan berhasil dalam menciptakan ekosistem konten yang komunikatif, efektif, dan kreatif melalui fitur-fitur kreatif serta modern. Begitupun dengan algoritma berbasis kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan AI, Artificial Intelligence, serta standar komunitas atau terms and conditions yang begitu ketat. Maka, tidak heran bukan kalau teknologi yang semakin canggih di era digital saat ini mudah sekali mempengaruhi perkembangan para generasi penerus bangsa, baik dari aspek pendidikan formal maupun pendidikan non-formal yang dimulai dari sikap, kepribadian, hingga soft skill dan hard skill. Lalu, sampai kapan budaya baru ini dibiarkan secara terus-menerus bahkan turun-temurun pada generasi yang akan datang? Apalagi terdata 1 miliar pengguna aktif di media sosial yang menggunakannya untuk keperluan konten senang-senang aja, endorsement, atau bahkan affiliate program. Jadi, bukankah di era yang saat ini yang semakin canggih ini sudah sepatutnya kita semua sama-sama bergerak untuk sama-sama memberikan edukasi seputar tentang pentingnya menjaga pola pikir dan manajemen waktu akan pengembang media sosial. Toh semakin kesini kita semakin disadarkan nih bahwa sangat pentingnya untuk bisa memberikan edukasi seputar penggunaan media sosial kepada khalayak luas, terutama pada Gen Z, Gen Millennial, atau bahkan Gen Alpha. Nah, jadi kini saatnya kita bersama-sama membantu serta menemani Gen Z, Millennial, dan juga Gen Alpha dalam membangun pola pikir yang lebih bijak dan dewasa dalam media sosial nih. Tak lebih mulai saat ini siapapun dapat memulai kegiatan edukasi tersebut terkait analisis dan perkembangan tata letak pendidikan di era digital melalui komunikasi korporasi berupa konten digital oleh adanya platform TikTok tersebut, sehingga mulai diminimalisirlah generasi yang terus-menerus menjadikan apa yang disajikan pada platform tersebut sebagai standarisasi kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itulah, TikTok bisa disebut sebagai jembatan komunikasi jarak jauh antara kreator dengan audiens secara komunikatif, efektif, dan juga kreatif, di mana TikTok bisa membuka ruang kreatif untuk siapapun dalam menyebarluaskan informasi-informasi yang dikemas dalam output komunikatif dengan storytelling and journalism approach, serta kreatif dengan penyampaian informasi yang unik karena terdapat ciri khas dan penyampaian yang berbeda-beda dengan kreator lainnya, sehingga menjadikan konten tersebut menjadi lebih menarik bahkan mudah diingat dengan audiens. So, stop scroll, start slay. Learn it and slay it. Bukan cuma viral, tapi juga meaningful.